Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Upik Rahmi, SKP, MKep, dan Ibu Suci Tuti Putri, SKep, Nurse MKep, selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan kelompok dan teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator mewakili rekan tim saya akan mempresentasikan mengenai evidence-based practice penyakit jantung koroner. Oke, kita masuk kepada pengenalan. Mulai dari saya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nasir Marzuki dengan NIM 2301291. Dilanjut oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Agni Andriani dengan NIM 2308933. Saya Akbar Rizal dengan NIM 2305827. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Gunawan dengan NIM 2308431. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk perkenalan materi yang akan kita sampaikan. Penyakit jantung koroner tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Menurut WHO, penyakit jantung koroner menyebabkan 16% dari total kematian global pada tahun 2019. Di Indonesia, data riset kesehatan dasar pada 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung koroner sebesar 1,5% dari total populasi dengan angka yang terus meningkat seiring bertambahnya usia. Maka adanya evidence-based practice memainkan peran krusial dalam pengelolaan penyakit jantung koroner karena memungkinkan tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti penelitian terkini yang terpercaya. Dengan itu, kami akan memaparkan integrasi tiga komponen, diantaranya gizi, farmakologi, dan non-farmakologi, serta rehabilitasi medis pada penyakit jantung koroner. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dipersilakan kepada Teh Agni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang pertama itu ada gizi pada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan salah satu penyakit degeneratif yang memiliki prevalensi tinggi di Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola asupan gizi pasien PJK termasuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat berpengaruh signifikan terhadap status kesehatan mereka. Boleh di next. Baik, yang pertama itu ada energi. Asupan energi harus disesuaikan dengan berat badan ideal. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi pasien PJK sekitar 2.306 kalori per hari. Yang kedua ada protein. Asupan protein untuk pasien PJK adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Sumber protein penting yaitu protein nabati seperti daging dan nabati seperti kacang-kacangan, tempe atau tahu dan hewani yaitu daging. Kemudian yang ketiga ada lemak. Asupan lemak yang berlebihan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kadar lemak yang ada di dalam darah sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Asupan lemak sebaiknya dibatasi hingga 20 sampai 30% dari total kalori harian. Yang keempat ada karbohidrat. Asupan karbohidrat yang dianjurkan
Untuk pasien PJK adalah sekitar 50-60% dari total kalori harian. Ini bertujuan untuk menyediakan energi yang cukup tanpa membebani fungsi jantung. Boleh di next? Kemudian ada pola makan dan risiko PJK. Pola makan yang tidak sehat secara signifikan memperburuk kondisi penderita penyakit jantung koroner dengan berkontribusi pada beberapa faktor kunci yang memperburuk kesehatan kardiovaskular. Dampak utama meliputi peningkatan kadar kolesterol, kemudian hipertensi, kemudian peradangan dan stres oksidatif, lalu obesitas dan gangguan metabolik, dan yang terakhir ada pengurangan asupan nutrisi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu diet pasien PJK. Untuk mengelola penyakit jantung koroner secara efektif dan mencegah komplikasi lebih lanjut, rekomendasi diet berfokus pada pola makan yang sehat bagi jantung. Rekomendasi diet yang saya rekomendasikan yaitu diet seperti Mediterania atau DAS telah dibuktikan bermanfaat bagi kesehatan jantung. Diet ini menekankan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, lemak sehat, dan protein tanpa lemak, sambil meminimalkan makanan olahan dan gula. Kemudian, strategi gaya hidup sehat yang pertama itu olahraga teratur, kemudian manajemen stres, lalu berhenti merokok yang suka merokok, kemudian empat yaitu pemeriksaan kesehatan rutin, dan yang kelima adalah menjaga berat badan ideal. Boleh selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Maksud saya itu Teh Amel ya, maafkan. Lanjut ke materi kedua yaitu kepada Kang Akbar. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Nasir. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai farmakologi pada penyakit jantung koroner atau PJK. Berbicara mengenai terapi farmakologi ini pada dasarnya bertujuan untuk meredakan gejala, menghambat progresivitas penyakit, dan mencegah komplikasi seperti infark miokard. Menurut SCC, pada tahun 2013, strategi manajemen farmakologis pasien penyakit jantung koroner yaitu meredakan gejala angina dan mencegah kejadian kardiovaskular seperti tadi yaitu infark miokard itu. Yang selanjutnya ini ada beberapa obat yang sering digunakan pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Yang pertama ini adalah obat golongan nitrat. Obat golongan nitrat ini dia bekerja sebagai vasodilator yang melebarkan pembuluh darah, kemudian meningkatkan aliran darah ke otot jantung dan mengurangi beban kerja jantung. Di sini indikasinya adalah untuk angina perkosis dan juga yang stabil juga tidak stabil. Contohnya adalah nitrogliseril. Yang kedua adalah obat golongan antiplatelet atau yang kita sebut dengan obat pengencer darah, di mana fungsinya ini adalah untuk menekan agregasi platelet dan dapat mencegah pembentukan trombus koroner. Yang contohnya di sini adalah aspirin, yang dia bekerja dengan cara menekan pembentukan tromboksan A2 untuk menghambat pelepasan trombosit dan agregasi untuk mengurangi risiko trombosis. Yang ketiga adalah obat golongan beta blocker, yang dimana beta blocker ini dia bekerja dan langsung kepada jantung untuk mengurangi kecepatan jantung dan juga kontraktilitas miokard, konduksi AV, dan juga aktivitas etopik. Aksi tersebut mengakibatkan perfusi untuk iskemik dan juga meningkatkan dan juga memperpanjang diastol. Contohnya di sini adalah obat golongan beta blocker 1 yaitu bisoprolol ataupun golongan antenolol, nebivolol, dan juga carvedilol. Yang kita ketahui itu adalah obat-obat golongan beta 1 blocker gitu, yang telah dipelajari juga di mata kuliah farmakologi. Lanjut itu ada obat golongan kalsium channel blocker atau CCB. Yang kita tahu bahwa CCB ini adalah untuk memvasodilatasi dan juga mereduksi
resistensi pembuluh darah perifer yang bertindak secara cepat. Nah, CCB ini diklasifikasikan obat heterogen secara kimia gitu. Contohnya di sini adalah amlodipin dan juga nifedipin ataupun pelodipin. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada obat golongan eh, statin yang contohnya adalah simpat simvastatin dan juga obat golongan ezerostafin gitu. Yang dimana obat-obat ini yang statin, febrin dan juga niacin ataupun fibret ini adalah obat golongan yang sama, yaitu untuk menekan LDL juga menaikkan HDL dan juga untuk mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Kemudian bagaimana sih efektivitas dan keamanan terapi farmakologi? Bukti klinis, menurut Anderson pada tahun 2018, bukti klinis menunjukkan bahwa terapi farmakologi secara signifikan mengurangi morbiditas dan juga mortalitas pada pasien PJK. Contohnya adalah statin, yang terbukti menurunkan resiko infark miokard dan stroke secara signifikan. Menurut Katzung juga pada tahun 2018, contoh obatnya adalah penghambat AC, juga menunjukkan manfaat dalam menurunkan resiko kematian dan rawat inap pada pasien gagal jantung. Namun, penting diingat dan penting dicatat bahwa efektivitas dan keamanan obat dapat bervariasi antar individu, bergantung pada faktor-faktor seperti usia, kemudian obat yang dikombinasikan, dan juga interaksi obat dengan obat-obat yang lainnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah terapi non-farmakologi pada penyakit jantung koroner atau penyakit PJK. Terapi non-farmakologi ini bertujuan untuk mengurangi faktor resiko, memperbaiki fungsi kardiovaskular, dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini seringkali lebih aman, lebih murah, dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang yang signifikan. Terapi non-farmakologi ini adalah dengan modifikasi gaya hidup sehat. Modifikasi gaya hidup yang sehat yang seperti apa sih yang direkomendasikan? Menurut dari Department of Health and Human pada tahun 2020, yang pertama adalah berhenti merokok. Berhenti merokok dapat secara signifikan mengurangi resiko PJK dan memperbaiki kesehatan jantung secara keseluruhan. Dalam waktu 1 tahun, setelah berhenti merokok, resiko penyakit jantung berkurang hingga setengahnya dibandingkan dengan perokok aktif. Sedangkan setelah 15 tahun berhenti, resiko penyakit jantung koroner pada perokok menjadi sama dengan orang yang tidak pernah merokok sama sekali. Kemudian aktivitas fisik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 33,5% penduduk Indonesia memiliki aktivitas yang kurang. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat meningkatkan resiko obesitas dan hipertensi, serta diabetes, yang semuanya merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya adalah manajemen stres. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi berkolerasi dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, manajemen stres yang efektif merupakan komponen penting dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit jantung koroner. Kemudian, teknik manajemen stres seperti apa yang dapat membantu? Yang pertama, ada meditasi. Yang kedua, ada yoga. Yang ketiga, ada olahraga yang teratur. Kemudian ada relaksasi progresif. Boleh di next? Nah, kemudian ada diet seimbang. Tadi yang telah dijelaskan oleh Amel sebelumnya, bahwa diet seimbang ini adalah pola makan yang seimbang dan sehat, yang sangat penting dalam pencegahan dan manajemen penyakit jantung koroner. Diet yang tepat dapat membantu mengendalikan faktor resiko, seperti yang tadi, hipertensi, kemudian diabetes, obesitas, dan juga dislipidemia. Kemudian, dietnya ini adalah diet pembatasan garam. Maka, pembatasan garam ini adalah konsumsi garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko PJK. Natrium yang ada dalam garam ini boleh sebelumnya
Yang tadi saya jelaskan, garam, kenapa sih garam ini dia berpengaruh besar terhadap penyakit jantung koroner? Jadi natrium ini dia menghambat gitu pembentukan yang ada pada pembuluh darah. Yang selanjutnya itu ada rehabilitasi jantung. Nah, rehabilitasi jantung ini dia akan dijelaskan secara rinci oleh selanjutnya gitu. Secara intinya rehabilitasi jantung ini adalah kemampuan seseorang gitu untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular di masa mendatang seperti itu. Boleh saya selanjutnya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Akbar telah mempresentasikan materi kedua. Selanjutnya eh, kepada Teh Agni untuk mempresentasikan materi terakhir. Kepada Teh Agni saya persilahkan. Baik, terima kasih Nasir atas kesempatannya. Selanjutnya ada rehabilitasi medis pada penyakit jantung koroner. Yang pertama tuh ada menilai kapasitas fungsional secara klinis, yaitu penilaian kapasitas fungsional merefleksikan kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari di mana menggunakan metabolisme aerobik. Yang pertama tuh ada maksimal oksigen uptake atau VO2 max. Ini tuh dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan penyakit yang mendasari atau obat-obatan yang mempengaruhi komponen VO2 max. VO2 max didapat dari curah jantung atau cardiac output dikali dengan perbedaan oksigen arteriovenous amin VO2 diff saat melakukan aktivitas fisik. Pengukuran VO2 max ini memiliki satuan liter oksigen per menit atau mililiter oksigen per kilogram BB per menit untuk pengukuran individu dan metabolic equivalent atau MEPS digunakan sebagai estimasi beban kerja dengan 1 MEPS-nya kurang lebih 3,5 mililiter oksigen per kilogram BB per menit dan bisa dilihat rumusnya ada di samping. Boleh next. Yang kedua ada pemilihan alat latihan. Treadmill ini lebih umum digunakan dibandingkan cycle ergometer karena pasien sering kesulitan menjaga kecepatan pada cycle ergometer yang mana kecepatannya sekitar 60 rpm. Rumus untuk mengurangi diskrepansinya bisa dilihat. Terus penggunaan treadmill dan cycle ergometer memiliki banyak limitasi seperti misalnya akibat muscle fatigue atau adanya keadaan ortopedi yang akan mempengaruhi hasil. Yang ketiga ada ventilatory expired gas analysis atau sering disebut cardiopulmonary exercise testing atau CPET atau CFX adalah alat yang digunakan untuk menganalisis gas pernapasan selama latihan, memberikan penilaian lebih presisi terhadap kapasitas fungsional pasien, dapat bermanfaat terutama bagi pasien dengan penyakit kardiovaskular dan penyakit paru, membantu mengidentifikasi penyebab intoleransi terhadap latihan, membantu memperkirakan prognosis pasien, dan memfasilitasi pengambilan keputusan terkait terapi. Boleh di next. Selanjutnya, ada mekanisme rehabilitasi jantung dalam meningkatkan kapasitas fungsional. Rehabilitasi jantung meningkatkan kapasitas fungsional pasien melalui adaptasi tubuh yang mencakup peningkatan kapasitas sistem antioksidatif dan efisiensi metabolisme. Latihan fisik selama rehabilitasi meningkatkan densitas kapiler otot rangka, mengubah serabut otot dari tipe 2 ke tipe 1, serta meningkatkan aktivitas enzim mitokondria yang semuanya berkontribusi pada peningkatan VO2 max. Selain itu, rehabilitasi memperbaiki fungsi otonom dengan menyeimbangkan simpatovagal, memperbaiki respon kronotropik saat latihan, dan mempercepat pemulihan laju jantung. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, rehabilitasi juga meningkatkan ambang iskemia miokard, memungkinkan peningkatan
peningkatan kapasitas latihan. Selanjutnya ada penelitian klinis peran rehabilitasi jantung dalam meningkatkan kapasitas fungsional. Yang pertama ada penelitian dari Pasquali yang menunjukkan bahwa rehabilitasi jantung secara signifikan meningkatkan kapasitas fungsional pasien jantung koroner pasca revaskularisasi, terutama pada pria, pasien di bawah 70 tahun, dan yang menjalani CABG dibandingkan PCI. Yang kedua ada penelitian menurut Tiksnadi, yaitu bahwa rehabilitasi jantung secara signifikan meningkatkan kapasitas fungsional pasien penyakit jantung koroner pasca revaskularisasi dengan peningkatan VO2 max melalui uji treadmill. Dan pasien dengan kapasitas awal lebih rendah memperoleh peningkatan lebih besar setelah rehabilitasi, yang mana P kurang dari 0,001. Boleh di next. Yang selanjutnya ada dampak rehabilitasi. Rehabilitasi medis untuk pasien penyakit jantung koroner memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup, yang mencakup yang pertama ada aspek psikologis, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan serta depresi yang penting untuk pemulihan fisik yang optimal. Yang kedua, ada aspek sosial, yang mana pasien jadi lebih aktif berinteraksi, mengurangi isolasi, dan meningkatkan dukungan sosial dari keluarga serta teman yang mempercepat pemulihan. Yang ketiga, ada aspek fisik, meningkatkan kapasitas fungsional dan stamina, memungkinkan pasien menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan menurunkan risiko komplikasi kesehatan. Ada studi menunjukkan bahwa pasien yang tidak mengikuti rehabilitasi memiliki risiko 2,7 kali lebih besar mengalami kualitas hidup yang rendah dibandingkan mereka yang mengikuti rehabilitasi. Selanjutnya ada efektivitas program rehabilitasi. Program rehabilitasi jantung terbukti sangat efektif dapat mengurangi risiko kejadian kardiovaskuler sekunder pada pasien penyakit jantung koroner. Ditunjukkan melalui penelitian di Rumah Sakit Umum Malang, menunjukkan bahwa program rehabilitasi jantung fase 1 secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner dengan P kurang dari 0,05 dan mengurangi risiko kejadian kardiovaskuler sekunder dibandingkan pasien yang tidak mengikuti program tersebut. Yang terakhir ada persepsi pasien terhadap rehabilitasi. Pasien yang mengikuti program rehabilitasi jantung melaporkan tentang kondisi kesehatan mereka serta peningkatan kualitas hidup, mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis, seperti kemampuan beraktivitas lebih baik dan penurunan nyeri serta kecemasan. Sebaliknya, 27,02% pasien yang tidak mengikuti program merasa tidak berguna, yang menghambat motivasi mereka untuk aktif terlibat dalam pengobatan. Kepatuhan terhadap rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh persepsi pasien terhadap manfaatnya. Pasien yang menyadari pentingnya rehabilitasi cenderung lebih patuh dan termotivasi untuk menjalani program dan saran medis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Agni dan rekan-rekan saya yang telah memaparkan eh, tentang evidence based practice dalam penanganan penyakit jantung koroner. Nah, masuk kepada kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri, maka kesimpulannya penerapan evidence based practice dalam penanganan penyakit jantung koroner melibatkan berbagai aspek, mulai dari modifikasi gaya hidup hingga prosedur intervensi. Meskipun ada tantangan, manfaat EBP dalam meningkatkan kesehatan pasien sangat signifikan. Untuk mencapai hasil optimal, diperlukan komitmen yang kuat dalam pendidikan berkelanjutan, pengembangan pedoman klinis, dan kolaborasi lintas profesi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Eh, Cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.